Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puni Oktaviani dengan NIM 2210542009. Saya dari kelas S1. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar game teori, yang dimana materinya yaitu mengenai dilema tahanan dan permainan berulang. Uh, di sini saya menggunakan buku panduan yaitu dari buku Dixit. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai permainan dasar, yang dimana contoh permainannya diperlihatkan oleh matriks di atas. Dari matriks kita dapat melihat bahwa di sini setiap pemain memiliki strategi yang dominan, yang dimana masing-masing pemain sebaiknya mengaku terlepas dari apa yang dilakukan oleh pemain lain. Hasil keseimbangan mengharuskan pemain memutuskan untuk mengaku dan masing-masing akan mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. Namun sebenarnya jika mereka berdua memilih untuk menyangkal dalam keterlibatan apapun, sebenarnya mereka akan lebih baik karena berkemungkinan mereka akan mendapatkan 3 tahun penjara. Namun, kita juga perlu mengingat bahwa setiap manusia selalu berpikir rasional, yang dimana jika salah satu dari mereka memilih menyangkal, maka yang satunya lagi akan memilih confess. Karena dengan itu, ia akan mendapatkan hukuman paling kecil yaitu 1 tahun penjara. Jadi, untuk keseimbangan dalam permainan ini yaitu setiap pemain harus memilih mengaku. Yang dimana mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. Untuk yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai solusi pertama yaitu pengulangan. Dari semua mekanisme yang dapat menopang kerjasama dalam dilema narapidana, yang paling terkenal dan yang paling alami adalah permainan yang diulang-ulang. Hubungan yang berulang atau berkelanjutan antara pemain menyiratkan karakteristik khusus untuk permainan yang mereka mainkan melawan satu sama lain. Di sini kita akan mempertimbangkan dilema penetapan harga makanan yang dihadapi oleh dua restoran yang diperlihatkan oleh matriks di atas. Untuk contohnya yaitu katakanlah restoran Xavier's, yang dimana ia melakukan penyimpangan dari strategi penetapan harga ini. Nah, dengan penyimpangan yang ia lakukan ini, ia bisa memperoleh keuntungan dari 324 menjadi 360 selama 1 bulan. Namun, karena penyimpangan yang dilakukan oleh Xavier's ini membuat restoran Venice memutuskan kerjasama antar kedua restoran karena penyimpangan yang dilakukan oleh Xavier's bisa merugikan restoran Venice. Nah, karena penyimpangan yang dilakukan yang berakibat pada pemutusan kerjasama ini membuat keuntungan Xavier berkurang sebesar 36 dari keuntungan awal dalam setiap bulan. Dan dalam matriks kita juga bisa melihat bahwa penyimpangan bukanlah strategi yang terbaik bagi Xavier. Selanjutnya itu mengenai pengulangan terbatas. Setiap restoran akan menemukan bahwa mereka mempunyai strategi dominan untuk membelot. Mengingat hal tersebut, secara efektif, tidak ada masa depan yang perlu dipertimbangkan pada bulan kedua ini. Setiap pemain mengetahui bahwa akan terjadi suatu keadaan saling membelot pada bulan ketiga. Oleh karena itu, keduanya akan membelot pada bulan kedua. Membelot juga merupakan strategi dominan yang dilakukan di bulan kedua. Argumen yang sama juga berlaku untuk bulan pertama. Mengetahui keduanya akan membelot di bulan kedua dan ketiga pula. Tidak ada nilai kerjasama di masa depan di bulan pertama. Kedua pemain membelot sejak awal dan dilemanya masih tetap ada. Keseimbangan strategi dominan dengan pembelotan harus terjadi pada periode terakhir bermain. Ketika para pemain sampai di akhir permainan, tidak pernah ada nilai apapun untuk melanjutkan kerjasama, sehingga mereka memilih untuk membelot. Selanjutnya yaitu mengenai pengulangan tanpa batas. Dalam permainan apapun yang berulang, sifat hubungan yang berurutan berarti bahwa pemain dapat mengadopsi strategi yang bergantung pada perilaku dalam permainan selanjutnya. Strategi seperti ini dikenal sebagai strategi kontingen, dan beberapa contoh spesifik sering digunakan dalam teori permainan berulang. Kebanyakan strategi kontingen merupakan strategi pemicu. Seorang pemain yang menggunakan strategi pemicu bermain secara kooperatif, selama lawannya juga melakukan hal yang sama. Namun, setiap pembelotan di pihak mereka memicu
suatu periode hukuman dengan jangka waktu tertentu, di mana ia bermain secara non-kooperatif sebagai responnya. Dua strategi pemicu yang paling terkenal adalah strategi suram dan strategi balas dendam. Selanjutnya yaitu ketiga, solusi kedua, penalti dan hadiah. Meskipun pengulangan adalah cara utama untuk memecahkan dilema narapidana, ada juga beberapa cara lain yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini. Salah satunya yaitu cara paling sederhana untuk menghindari dilema tahanan dalam versi one shot. Tujuan dari permainan ini adalah memberikan penalti langsung kepada para pemain ketika mereka melakukan kesalahan. Ketika imbalan telah diubah dan untuk memasukkan biaya penalti, pemain mungkin menemukan bahwa dilema telah teratasi. Untuk contohnya yaitu ditunjukkan oleh matriks di atas. Pada matriks pertama yaitu menunjukkan bahwa tidak ada strategi dominan. Pemeriksaan sel demi sel kemudian menunjukkan bahwa kini terdapat dua keseimbangan nas yang merupakan strategi murni. Salah satunya adalah hasil mengaku dan mengaku. Yang lainnya adalah hasil tolak dan tolak. Kini masing-masing pemain menyadari bahwa merupakan kepentingan terbaiknya untuk bekerja sama jika pihak lain ingin melakukan hal tersebut. Untuk matriks kedua yaitu jika jumlah hukuman yang setara dengan tambahan 20 tahun penjara ditambahkan ke semua imbalan yang terkait dengan strategi pengakuan. Dalam game baru, setiap pemain memiliki strategi dominan, berbeda dengan game sebelumnya tadi. Seperti pada game aslinya. Bedanya perubahan imbalan menjadikan menyangkal sebagai strategi dominan bagi setiap pemain, dan menyangkal menjadi keseimbangan strategi murni nas yang unik. Selanjutnya yaitu yang keempat, solusi ketiga, kepemimpinan. Metode penyelesaian terakhir untuk dilema narapidana berkaitan dengan situasi di mana salah satu pemain mengambil peran sebagai pemimpin dalam interaksi. Dalam sebagian besar contoh dilema tahanan, permainan diasumsikan simetris. Artinya, semua pemain akan kehilangan atau mendapatkan jumlah yang sama dari membelot atau bekerja sama. Namun, dalam situasi strategis sebenarnya suatu pemain mungkin relatif besar atau seorang pemimpin dan yang lainnya kecil. Contohnya seperti OPEC, kepemimpinan cenderung lebih sering diamati dalam permainan antar negara dibandingkan permainan antar perusahaan atau individu. Oleh karena itu, contoh permainan di mana kepemimpinan dapat digunakan untuk menghasilkan dilema narapidana adalah permainan yang dimainkan antar negara. Untuk contohnya yaitu kita bisa menganggap populasi kedua negara tidak seimbang dengan 150 juta jiwa di Dominika dan 50 juta jiwa di Sokoria. Kemudian jika tidak ada penelitian yang didanai oleh pemerintah manapun, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh Dominika Offsen adalah 2,4 miliar US dollar dan biaya yang harus dikeluarkan oleh Sokoria adalah 0,8 miliar US dollar. Pada matriks, kita bisa melihat bahwa no research masih menjadi strategi dominan dari Sokoria, sedangkan untuk Dominika adalah strategi dominannya yaitu riset. Hal itu terletak pada distribusi populasi yang tidak merata. Dominika sekarang harus menanggung sebagian besar biaya total penyakit ini, sehingga mereka merasa perlu melakukan penelitian sendiri. Hal ini benar meskipun Dominika tahu betul bahwa Sokoria akan menjadi penumpang bebas dan mendapatkan bagian dari manfaat penuh dari penelitian tersebut. Permainan tersebut bisa digambarkan oleh matriks di atas, yang dimana tidak ada lagi dilema tahanan. Di sini kita bisa melihat bahwa dilema tersebut dalam artian tertentu telah diselesaikan oleh asimetri ukuran. Negara yang lebih besar memilih untuk mengambil peran kepemimpinan dan memberikan manfaat bagi seluruh dunia. Demikian penyampaian materi dari saya. Mungkin jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.